Bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan. Dan peristiwa 85 tahun itu terekam di Gedung Sumpah Pemuda. Pernah menjadi rumah tinggal mahasiswa, hotel, hingga toko bunga. Tempat ini menyimpan sejuta sejarah. Inilah dia, Museum Sumpah Pemuda. Dahulu, Museum Sumpah Pemuda merupakan rumah tinggal milik Si Kong Liang. Sejak tahun 1908, gedung yang dikenal dengan nama Komensalen-Huis ini disewa para pelajar Stovia, Sekolah Tinggi Kedokteran, dan NHS, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Termasuk diantaranya Muhammad Yamin dan Amir Syarifuddin. Kemudian, sejak tahun 1927, tempat ini digunakan oleh berbagai organisasi pemuda. Antara lain, Perhimpunan Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Yong Java, Yong Sumatera Nenbon, Pemuda Indonesia, dan Yong Islami Tenbon. Bung Karno dan sejumlah tokoh juga sering hadir untuk membicarakan format perjuangan. Bahkan rumah ini menjadi tempat diselenggarakannya Kongres Sekarukun, Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, diadakanlah Kongres Pemuda kedua. Di ruangan inilah terjadinya Kongres Pemuda pada tahun 1928. Sekitar 80 orang memadati ruangan kecil dan sederhana ini. Dari hasil kongres ini tercipta 3 poin utama yang mengubah masa depan pemuda Indonesia. Sebelum pembacaan teks Sumpah Pemuda, W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, tempat ini terus mengalami alih fungsi, mulai dari toko bunga, hotel, hingga kantor bea dan cukai. Baru kemudian tahun 1973, pemerintah memugar gedung Keramat nomor 106, Jakarta Pusat ini. Lalu tahun 1974 diresmikan sebagai museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Belum pernah sama sekali masuk ke sini, padahal udah tinggal sini sejauh ini ya. Akhirnya dari nggak tahu kita jadi tahu ya, makanya sih bener sih kalau yang pernah dibilangin kalau bangsa yang besar itu ya bangsa yang menghargai sejarahnya sendiri. Museum berperan penting dalam potret sejarah bangsa. Saat diresmikan dulu, Rukiem Supratia, kakak kandung W.R. Supratman, menyumbangkan biola milik W.R. Supratman yang menjadi saksi bisu terciptanya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tokoh-tokohnya ini nanti kita bisa mendapatkan sebagian koleksi museumnya ini untuk dipamerkan di sini. Karena kan kalau ada koleksinya seperti jasa, foto-foto serta baju-baju waktu mereka kuliah itu kan bisa membuat pengunjung itu tahu bagaimana situasi kondisi Indonesia pada waktu itu seperti itu. Museum Sumpah Pemuda buka setiap hari dari pukul 8 hingga 3 sore. Harga tiketnya cukup murah. Rp2.000 untuk dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak. Untuk merayakan hari besarnya mulai tanggal 10 Oktober hingga 31 Oktober mendatang, pengunjung museum tidak dipungut biaya. Rizka Ramdhani, Lagapu Alam, melaporkan untuk NET. Nah, Museum Sumpah Pemuda, jujur saya belum pernah datang ke situ, jadi saya tadi coba cari tahu, ternyata ini berada di Jalan Keramat Raya nomor 106 di Jakarta Pusat. Jadi kalau misalnya penasaran, nanti saya ingin sih mungkin agak-agak bulan-bulan ini ya, biar agak kerasa gitu Hari Sumpah Pemudanya untuk kita lihat ke sana seperti apa. Karena biasanya kalau misalnya datang ke museum, kita memaknainya itu lebih dalam. Karena kita lihat signage-nya, kita ada apa dioramanya gitu. Jadi
Boleh lah kapan-kapan yuk weekend ini Ayo. daripada ke mall, ke museum. Betul. Boleh, Kan kemarin banget. ini kamu sempat juga ke apa tuh Nas? Museum. Perumusan naskah proklamasi. Nah, padahal udah deket tuh ya. Udah lumayan di sini. Ya udah Lumayan nanti dekat. sekarang ada alasan buat nanti setelah kita siaran ini kita mampir ke sana sekaligus cari kuliner. Sekitar Senen kan itu kan keramat, sekitar Senen juga. Senen itu juga surga kuliner juga. Apa yang paling hits di sana? Ayo aku ngetes nih. Oh, kalau di sana tuh ada restoran, bukan restoran lah, ya ada kedai masakan Padang. Itu rasanya, bener-bener bumbunya itu bener-bener sih yang bumbu-bumbu kental. Aduh, santan lagi. Ketahuan nih katanya figur ini kesehatan kok ngomonginnya makanan Padang yang bersantan-santan. Nah, tapi bener deh kalau udah ngomongin di sana tuh saya suka tuh ada bubur-bubur kampionnya itu loh. Nas. Tapi hati-hati loh Adrian, karena kemarin tuh saya coba jajan-jajan gitu kan di pinggir jalan. Yang sulit itu adalah sekarang nemuin parkiran. Karena kalau kita parkir di pinggir jalan nanti pentilnya dicabut. Oh iya betul sekali. Makanya itu lari aja maraton. Lari. Ya lapar lagi deh. Pulang-pulang lapar.